Shalom dan selamat pagi. Kami baru saja selesai Global Vision Sunday minggu lalu Community Church. Kami telah dibagikan dengan visi yang Tuhan tetapkan untuk kami di tahun 2021. Tidak diragukan lagi bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sungguh sulit dan kami sebagai Bapa harus bersiap total untuk menghadapinya. Karena di mana kami menghadapi tantangan bersus, kemenangan akan terjadi di sini dan di tahun ini. Amin. Jika kita semua bisa ingat apa yang dikatakan oleh senior pastor kita di Global Vision Sunday, inilah ringkasan dari minggu lalu. Senior pastor kami, kan kita 3 poin yang kita harus, 3 visi yang kita harus ingatkan untuk tahun ini. Yang pertama adalah harapkan yang supranatural. Yang kedua, tinggal di dalam Dia atau enggak abide in Him. Yang ketiga, kebani atau kesuburan atau umat-umatnya harus berbuah. Dan kunci ayat atau buku untuk tahun 2021, Mazmur 15, Yohanes 15, Roma 15, dan Wahyu 15. Saya yakin dan percaya bahwa tahun ini kita akan mengalami kuasa supranatural yang luar biasa. Amin. Yang kedua, Tuhan memberikan amanat untuk tinggal di dalam Dia atau abide in Him. Tinggal di dalam Dia dengan erat. Dan yang ketiga, kami mengharapkan kebangkitan rohani dan panen buah yang besar atau berpanen jiwa. Amin. Kapanpun sebuah visi dicor untuk sebuah gereja, misi harus fokus pada visi tersebut. Kalau kami tidak ada visi, sebaliknya kita akan jadi seperti banjir, tidak ada arah, dan menghancurkan segala yang ada di depan jalannya Dia. Untuk mencapaikan visi tersebut, ada kondisinya, dan kita harus mematuhi kondisi-kondisi ini. Kita harus ada langkah-langkah yang kami bisa memahami lewat Alkitab atau Kitab Suci. Anda harus hasrat untuk renungkan, mempelajari firman Tuhan, doa, dan mengambil waktu untuk doa puasa. Dan jangan lupa persekutuan dengan orang-orang yang seiman. Amin. Ketika di akhir tahun kita mencapaikan semua visi ini, hasil panen, buah, supranatural, kebangkitan rohani, dan keintiman dalam Tuhan, hasil-hasil yang mulai ini akan menjadi suatu warisan untuk kita. Bayangkan seumur hidup keluargamu dan turunanmu selalu ada dan disertai Tuhan. Dan di mana-mana engkau berada, kami diikuti dengan kuasa Roh Kudus, supranatural, kemenangan, dan semua ini telah diwariskan kepada kami untuk turunan generasi ke generasi. Amin. Saya ingin sekali di dalam sejarah hidup saya mempunyai turunan yang selalu diliputi oleh berkat Tuhan. Ini adalah warisan yang luar biasa. Ketika saya sedang mempersiapkan pesan ini, saya dapat 4 konfirmasi untuk mengirimkan pesan-pesan tentang khotbah mengenai warisan yang terkait dengan Global Vision Sunday kami. Jadi saya tahu bahwa pesan ini ditujukan oleh Tuhan untuk memberkati semua yang beribadah di sini dan lewat online. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini adalah hari kejadian Tuhan, bahwa Engkau telah melihat dan menimbang hati kami. Tuhan, ambillah hati kami dan murnikan hati kami. Dan menimbangkan bahwa hari ini Tuhan, kami jujur ingin masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, dan tinggal di dalam-Mu Tuhan, supaya kami bisa terima sesuatu yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau akan memberikan kami semuanya yang di sini dan juga yang dengar lewat online ini, hari ini Tuhan, karunia-Mu, memberikan karunia-Mu yang luar biasa ini untuk kami Tuhan, supaya Tuhan ingatkan di saat Engkau menulis warisan-warisan untuk kami Tuhan, Engkau juga menulis nama-nama anak-anakku, istriku, dan keluargaku Tuhan. Ingatkanlah kami Tuhan hari ini, kami memberikan keputusan untuk mengikut Engkau Tuhan, dan untuk Engkau untuk mengambil alih Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tahun ini dan tahun yang masa depan Tuhan tetap berjalan di dalam-Mu Tuhan, dan perjalanan ini penuh dengan kemenangan. Yang percaya semua katakan amin, amin. Warisan, apa itu warisan? Dalam Amsal 13 ayat 22, firman berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sebagai seorang gembala di gereja ini, cita-cita dan keinginanku adalah saya menjadi orang yang baik untuk meninggalkan warisan bagi semua yang di sini. Saya tidak hanya mencoba menjadi orang baik, tetapi saya melatih diri saya untuk menjadi orang baik. Karena mencoba tidak membutuhkan banyak komitmen, tetapi pelatihan
yang mengharuskan saya untuk didisiplinkan oleh Roh Kudus dan membutuhkan sungguh banyak komitmen seperti berdoa, berpuasa, membaca firman, dipisahkan dan kuasa untuk memilih kekudusan. Maka itu hari ini saya ingin melatihkan kalian dengan komitmen yang dalam. Jadi hari ini saya ingin melatih kalian semua, bukan mendorong untuk mencoba, tetapi mendorong kalian semua untuk melatih tubuhmu, sifatmu, dan karaktermu untuk mencapai visi atau tujuan untuk tahun 2021. Amin. Dan saudara-saudara, kesaksian adalah warisan kehidup pribadi Anda. Setiap orang harus memiliki kesaksian pribadinya sendiri. Ketika sebuah visi dicor, pertama-tama itu harus memengaruhi kehidupan pribadi Anda. Dan engkau akan mulai berusaha berubah gaya hidup Anda sesuai dengan visi yang telah dicor. Dan Tuhan akan mulai menuliskan halaman atau lembaran yang baru atas hidup Anda. Ini contohnya, kalau saya setia dan selalu rajin untuk mengajari anak-anak yang dari Sumba, yang ada di sini semuanya. Dan mereka belajar dan saya mengawasi mereka dan saya memimpin mereka dan membimbing mereka. Ada satu hari di saat mereka balik ke Sumba dan mereka membangun gereja, saudara-saudara, itulah warisan saya, bukan hanya di Singapura, tapi warisan saya juga ada di Sumba. Itulah contoh. Maka itu kita harus setia dalam hal-hal yang kecil, baru Tuhan bisa memberikan kami hal-hal yang besar. Amin. Mari kita masuk ke bagian warisan yang pertama, yaitu disiapkan untuk supranatural. Warisan pertama yang kita harapkan adalah warisan supranatural. Supranatural membutuhkan dua hal, iman dan kepercayaan. Iman bisa dikumpulkan dan diperoleh lewat langkah per langkah. Dan satu persatu kami iman akan dibimbing oleh Tuhan. Dan kepercayaan bisa dibantu oleh persiapan bagi Tuhan. Di Markus 9 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata kepada seorang ayah bahwa jika kamu bisa percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Dan ayat 24, segera ayah dari anak itu berteriak dan berkata dengan air mata, Tuhan, saya percaya, tapi bantu ketidakkepercayaan saya. Ayah dari anak tuli dan bisu itu tidak dipersiapkan untuk hal supernatural karena mereka bukan orang yang percaya, belum mengalami kelahiran baru atau pertobatan, belum tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa untuk menyembuh. Orang yang belum percaya adalah orang yang belum disiapkan untuk bisa percaya. Harus ada sesuatu perjumpaan ilahi baru bejana manusia disiapkan untuk menampung iman dan kepercayaan. Itu sebabnya ayah anak itu tidak bisa percaya dan itulah mengapa dia meminta Tuhan untuk membantu ketidakkepercayaannya karena dia tidak pernah bersiap untuk ini. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau belum bisa percaya kepada Tuhan karena engkau belum ada persiapan untuk menerima Yesus, maka itu hari ini engkau bersiapkanlah hatimu itu untuk menerima Yesus Kristus. Sebelum kita mengambil bagian di perjamuan kudus, kita siapkan hati kami. Maka itu persiapan itu penting untuk seseorang untuk terima dan itulah adalah prakondisi untuk kami untuk terima supranatural. Amin. Saya telah mendengar sebuah kesaksian dari seorang wanita minggu ini. Singkat cerita, wanita ini telah mendapat kabar bahwa suaminya telah masuk ke rumah sakit karena ada serangan jantung. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia diberitahu bahwa suaminya telah meninggal. Dan wanita ini tidak mau terima bahwa suaminya telah meninggal dan dia langsung terjun ke dalam doa dan perintah roh suaminya untuk dikembalikan. Waktu wanita ini sedang memberi kesaksian yang ajaib ini di gereja, pastornya sempat bertanya, apa reaksimu di saat kamu mendengar tentang kematian suamimu? Dia mengatakan kepada para pendengar bahwa dia terasa ada kuasa persiapan. Apa artinya? Kalau orang biasa secara alam, kita akan memikirkan seharusnya dia berkata, saya bersiap untuk yang terburuk atau I'm preparing for the worst. Tapi dia memberitahu kepada para pendengar bahwa dia siap untuk yang terbaik karena dia tidak bersiap untuk yang terburuk karena dia siap yang terbaik. She's prepared for the best instead of preparing for the worst.
Dan dia memerintahkan dalam nama Yesus Kristus, suamiku kembali, dan suaminya bangkit kembali dan hidup. Hatinya wanita ini sudah selalu siap untuk yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kami ingin mengalami supernatural yang luar biasa, kita harus mempunyai satu pola pikiran yang benar bahwa kita harus siap dan prepare for the best. Maka perjalanannya dengan Tuhan selalu mempersiapkannya untuk yang terbaik dan bukan yang terburuk. Itu berarti dia sudah bersiap untuk yang supernatural. Saudara-saudara, minta kepada Tuhan, bantukan saya atas ketidakkepercayaanku. Seperti di kisah Markus 9 itu, Tuhan akan membantu dan turun tangan untuk menyiapkan kepercayaanmu di dalam Yesus Kristus. Prepare for the best and not for the worst. Whenever you face any situation, and you will experience the supernatural. Persiapkan yang terbaik dan bukan yang terburuk setiap kali Anda menghadapi suatu situasi dan Anda akan mengalami hal-hal supernatural di dalam Yesus. Amin. Dan sekarang saya akan membawa ke poin kedua, bagian warisan kedua, tinggal di dalam Dia. Namanya abide in me. Pastor yang berkata bahwa kita harus tahun ini kita harus usahakan untuk abide in Him, tinggal di dalam Dia. Untuk bersiap menghadapi hal-hal supernatural, Anda harus berjalan dengan Tuhan. Tapi Yesus memiliki perkataan lain dalam Yohanes 15 ayat 4-11. Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Dan karakter orang-orang yang tinggal dalam kemahnya ditemukan dalam Mazmur 15. Tinggal di dalam Dia berarti mulai hari ini kamu mengucapkan selamat tinggal kepada hidup lamamu dan pindah rumah untuk bertinggal di rumah Allah Bapa. Atau rumah Bapa dan juga dikatakan adalah bait sucinya. Jadi kita harus mengemas barang-barangmu dan tidak usah bawa segalanya karena rumah yang engkau akan tinggal bersama Tuhan mempunyai segalanya. Jadi pack light atau mengemas dengan ringan dan tinggal di dalam rumah bait sucinya. Abide in Him. Abide itu namanya di bahasa Inggris adalah take residence atau enggak tinggal satu rumah bersama Dia. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya tinggal di rumah orang lain, apakah saya bisa kehilangan hidup kepribadian saya? Saya ingin mengatakan bahwa rumah Tuhan bukannya HDB flat atau bungalow yang besar, tetapi sesuatu mansion, rumah yang sungguh besar seperti Buckingham Palace di rumah istana di Ratu Elizabeth di Inggris. Kamarnya banyak sekali. Dan kamar pribadimu saja bisa sebesar rumah yang di Bukit Timah. Kalau kami tinggal di bait sucinya, kami harus ada ikut peraturan yang ditentukan oleh Tuhan rumahnya. Dalam Mazmur 15, sepertinya Tuhan telah memberikan aturan dasar untuk tinggal di rumahnya. Ini benar jika kami di rumah orang lain, kita harus mematuhi peraturan mereka. Apa yang menarik jika kami tinggal di rumah besar Allah Bapa atau bait suci? Yang menarik tentang tinggal di rumah Tuhan adalah kami akan memiliki semua yang kami butuhkan. Tetapi bukan keinginan. My God shall supply all my needs, but not my wants. Berarti Tuhan akan mencukupi hidup kami dengan kebutuhan kami secara pribadi, bukan dalam keinginan atau kemauan kami. Rumah Tuhan atau bait suci besar tapi lengkap. Jika Anda sakit, ada ruang untuk penyembuhan. Jika Anda lapar, ada dapur besar yang akan diberikan dengan makanan rohani dan jasmani. Dan dengan rumah sebesar itu, ada tetangga. Dan tetangga kami akan menjadi teman sejati kami. Dan engkau akan temukan saudara rohani dan mentor-mentor yang penasihat. Amin. Di mana ramai sekali itu. Dan saudara sejati dan mentor-mentor tetangga kami akan memberi kami nasihat yang baik. Tetapi Anda tidak boleh mengatakan hal-hal buruk tentang mereka karena mereka adalah keluarga bagi Anda. Bacakanlah ulang di Mazmur 15 tentang karakter yang kita harus belajar di saat kami tinggal di bait sucinya Allah. Alkitab juga berkata bahwa dalam nasihat banyak orang ada keamanan di Amsal 11 ayat 14. Dan jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ada satu ruangan yang spesial jika kita tinggal di rumah Tuhan atau bait sucinya, yaitu ruangan atau kemah kesaksian. Mari kita baca di Wahyu 15 ayat 5. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci atau kemah kesaksian di surga. Kemah kesaksian ada di dalam bait suci. Kemah kesaksian adalah
kemah penampung kesaksian umat-umatnya. Setiap orang yang percaya pasti ada kesaksian. Dan kesaksian ini adalah warisan-warisan kami. Saudara-saudara, kesaksianmu disimpan di bait suci seperti harta. Dan harta yang disimpan di surga gak bakalan hancur. Dan karena waktu kami singkat dan saya akan melanjut, saya punya khotbah di khotbah saya berikutnya. Saat ini saya ingin membagikan 2 video testimoni. Kesaksian pertama adalah tentang seorang di mana iblis hampir merampas harta warisannya dengan menghancurkan keluarganya. Karena dia membiarkan dosa masuk ke dalam hidupnya. Dan kemarin di persekutuan doa, Ketua Kelompok Pria Sejati di Indonesia, Pak Benny, menyebutkan bahwa warisan terbaik yang bisa didapat seorang laki-laki adalah warisan keluarga. Dan di saatnya anak-anaknya melihat bahwa ayahnya mencintai istrinya atau ibunya anak-anak itu akan menjadi satu warisan keluarga yang kokoh dan akan mengalir di dalam satu turunan dari satu generasi ke generasi. Maka keluarga utuh dan memberi kemuliaan menjadi warisan untuk keluarga tertentu. Dan kepada keluarga yang berrohani akan penuh dengan kesaksian yang memuliakan. Dan keluarga yang memuliakan Tuhan tidak akan jadi sasaran untuk iblis. Dan iblis tidak berani sama keluarga ini. Amin. Jadi saya ingin saudara-saudara menyaksikan kesaksian Pak Yugo. Bagaimana dia mendapatkan kembali warisannya. Ini adalah kesaksian pribadinya. Dan di video kedua, saya ingin berbagi dengan Anda tentang seorang pemuda yang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Saya berpikir siapa yang mau mengundurkan diri di dalam waktu keadaan ekonomi yang begitu buruk. Tetapi pemuda ini mendengar panggilan Tuhan dan memutuskan untuk melepaskan pekerjaannya, mengemas ringan dan pindah ke rumah Tuhan di dalam bentuk sekolah Alkitab. Tuhan Yesus berkata di dalam pertemuan dengan 2 atau 3 orang, Yesus Kristus akan hadir bersamanya di bait suci. Bagi saya, rumah Allah di mana dia bertemu dengan sesama saudara dan saudari di dalam Kristus, Tuhan akan memulai menulis warisan Anda. Sekarang duduk dan menikmati 2 video ini, dan saya akan kembali menutup ibadah hari ini dengan perjamuan kudus. Shalom, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yugo, saya berasal dari Solo. Saya mempunyai istri 1 dan 2 anak laki-laki. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesaksian hidup saya. Waktu itu saya sempat ketemu dengan Bu Ana di rumah dan dia berdoa dan bernubuat tentang saya dan keluarga saya. Dan di sanalah dia bicara tentang bahwa keluarga saya ada masalah. Walaupun kelihatan saya tidak merasakan kita ada masalah dengan istri saya, tapi saya waktu itu merasa tertegur bahwa saya merasa ada kesalahan fatal dan juga saya berdosa. Dan saya juga terus-menerus saya akan melepaskan jerat iblis itu, tapi kadang-kadang saya juga merasa berkompromi balik dengan dosa saya. Jadi dengan situ saya merasa masih banyak dosa-dosa yang saya alami. April saya ketemu dengan Pastor Els dan Kitty di Semarang, dan waktu itu dia berdoa kepada saya. Dan waktu 7-8 tahun waktu dia ke Singapura di Bindov ketemu saya, dia selalu bilang bahwa saya selalu duduk di pojok belakang waktu mendengarkan firman-Nya. Dan waktu itu dia juga berdoa
supaya saya baca kitab Efesus 1-6 selama 30 hari. Dan juga setelah itu, di bulan yang sama, saya juga ketemu dengan Pastor James Singh. Dia di Singapura juga, di Bindov juga. Dan waktu dia doa bernubuat, dia marah dan berkata dengan saya, Tuhan telah memberikan banyak peringatan kepada kamu, tetapi kamu tidak mendengar suara Tuhan dan taat pada perintahnya. Dan kamu juga tidak bisa bergerak tanpa tuntunan Dia. Dan kamu harus disiplin. Tuhan telah memberikan banyak berkat kepada kamu, tapi kamu disalahgunakannya. Nah, dia juga terakhir berbicara pada saya bahwa Roh Kudus cuman berkata percuma saja kalau kamu hanya meminta berkat lagi tetapi kamu tidak pernah mendengarkan dan taat kepadanya. Setelah menjalani 30 hari, saya baca kitab Efesus 1-6 dan saya merasa tiba-tiba saya mematikan 2 handphone saya dan saya tidak ada kontak orang-orang dekat saya yang sebelumnya pada waktu itu banyak pastor bernubuat tentang saya bahwa orang-orang dekat saya yang selalu akan menghancurkan kehidupan saya. Di saat proses perubahan itu, saya merasakan banyak penderitaan. Seperti waktu itu dibukakan sama Tuhan bahwa perkara-perkara, masalah-masalah di perusahaan saya, banyak sekali kejadian-kejadian, pencurian, kerusakan barang, sampai saya merasa sangat-sangat sedih sekali. Kenapa bisa seperti itu? Jadi saya merasa Tuhan membuat saya seperti memikul salibnya Dia. Karena saya dibikin sampai start dari nol lagi. Yang saya sudah berusaha mungkin kira-kira 20 tahun. Tapi Tuhan balikin saya ke zero karena jadi seperti start bisnis baru saya. Seperti itu. Tapi dengan berjalannya proses saya, pertobatan proses saya, dan dilanjutkan dengan keadaan COVID ya, di mana tahun COVID-19 di bulan Maret ya, saya waktu itu ketemu dengan Pak Yakub Esra yang sekarang mentoring saya waktu itu juga berpuasa. Saya waktu itu planning untuk berpuasa 40 hari. Tapi tujuan saya berpuasa itu adalah saya pengen sekali mendengar suara Tuhan. Dan juga waktu itu saya dikasih PR ya. Jadi Pak Yugo harus membaca kitab 1 hari 1 pasal, dan setiap 1 pasal itu pasti ada beberapa yang kamu tidak mengerti atau kamu mau bertanya, seperti maksudnya ada istilahnya kata-kata yang bagus atau menyentuh hati saya, selalu saya harus tanyakan ke dia. Sampai hari ini mungkin udah hampir 1 tahun saya membaca kitab itu 1 hari 1 pasal. Dan di dalam COVID-19 mulai bulan Maret, saya waktu itu juga berpuasa 40 hari waktu itu. Jadi di bulan Maret waktu COVID-19 tahun 2020, dan waktu bisnis juga saya tidak baik karena keadaan COVID, tapi saya banyak bergumulan, saya banyak berdoa pada Tuhan, tapi di mana waktu itu saya sempat problem dengan finance saya, tapi waktu suatu hari di bulan Mei bahwa saya sempat malam itu saya tidak bisa tidur, tapi saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa kok bisa seperti ini? Dan waktu pagi harinya saya bangun mungkin sekitar pukul 7 dan saya pergi ke kamar mandi saya, dan saya berdoa dan saya menangis waktu itu. Kenapa kok sampai saya seperti ini Tuhan? Tapi
waktu itu saya juga di financial problem, tapi setelah saya nggak tahu, saya mendapatkan mujizat. Jam 9 istri saya mendapat kabar dari bank bahwa saya mendapatkan kredit bridging dari bank. Dan setelah itu saya merasa, wah, waktunya Tuhan sangat-sangat tepat. Dan juga saya bersuka cita sekali, tidak ada Tuhan selalu membantu saya waktu itu. Setelah Tuhan membuka jalan pada saya, dan juga Tuhan mulai memulihkan hubungan saya dengan istri yang sudah dihancurkan oleh iblis, dan juga dengan anak-anak saya. Sekarang setiap minggu kita adain persekutuan doa bersama. Dan juga dengan ini saya juga, Tuhan mulai membereskan bisnis saya yang juga sudah dihancurkan oleh iblis juga. Jadi sekarang bisnis saya mulai dirapikin, banyak orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan sudah keluar dari perusahaan saya dan memberikan orang-orang yang akan setia kepadanya. Tuhan memulihkan keluargaku, membereskan bisnisku, dan sekarang Tuhan akan merubah kepribadian saya, di mana secara rohani sekarang setiap hari saya mulai disiplin untuk berdoa dan membaca Alkitab. Sehari saya punya target 5-7 pasal, dan berdoa mungkin menghabiskan waktu kira-kira 4 jam. Dan untuk itu, untuk jasmani, saya harus melatih tubuhku untuk berolahraga secara disiplin. Karena di dalam panggilan Tuhan, saya tahu perjalanannya akan panjang, maka saya akan mendisiplinkan diri untuk melatih tubuh saya. Makanya setiap pagi saya harus berolahraga. Pertama-tama saya juga merasa lelah sekali, karena tubuh yang tidak pernah dilatih. Tetapi dengan disiplin, dengan ketaatan, akhirnya semuanya menjadi gampang atau lebih mudah. Paulus berkata, 1 Korintus 9 ayat 27, yang isinya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Demikian kesaksian saya merasa Tuhan telah merubah hidup saya. Saya sangat bersyukur, walaupun dalam perubahan hidup saya banyak pergumulan, banyak berkompromi, tapi saya yakin bahwa kalau kita taat, tidak ada dimustahil di mata Tuhan. Shalom, dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. God bless you. Shalom semua, nama saya Randy. Saya berjemaat di Cornerstone Community Church. Saya sudah berdomisili di Singapura selama 6 tahun terakhir. Saya datang ke Singapura awalnya untuk studi selama 4 tahun di Nanyang Technological University. Dan setelah itu saya bekerja selama 2 tahun sebagai Operational Engineer di Micron Semiconductor Asia. Jadi sewaktu saya menempuh kuliah saya di Nanyang Technological University pada tahun ketiga, saya merasakan panggilan Tuhan yang sangat kuat bagi saya untuk pergi ke sekolah Alkitab. Sebenarnya saya sudah tahu dari sejak itu bahwa Tuhan memanggil saya untuk full time ministry. Namun saya cukup ragu untuk mengambil langkah tersebut, karena seperti yang saya rasakan dan orang tua saya rasakan secara alami, bahwa setelah saya lulus seharusnya saya pergi mengambil pekerjaan yang lebih sesuai dengan jurusan yang saya ambil di universitas ini. Selama di Tungling Bible School ini, bahkan dalam 1 bulan pertama saya telah mendapatkan banyak pengalaman encounter dengan Tuhan yang luar biasa. Ada 2 pengalaman yang saya bisa bagikan sekarang. Yang pertama adalah ketika saya mempelajari modul prophecy, terutama saat activation session, saya merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Karena saya sebenarnya orang yang takut berbicara di depan orang banyak, atau bahkan berbicara di depan orang lain. Saya
lumayan pemalu. Tetapi di hari ketika saya mengikuti modul prophetic training ini, saya merasakan hadirat Tuhan dan urapan Tuhan yang sangat kuat di ruang kelas itu, dan itu benar-benar menjamah saya. Saya tidak mengerti kenapa, karena sebelumnya saya juga sudah pernah ikut prophetic training semacam ini, dan saya jujur tidak merasa mendapat terlalu banyak hal dari sana juga, merasa tidak terlalu belajar banyak juga. Tetapi di kelas ini sangat berbeda. Saya tidak tahu mengapa, tapi seperti urapan Tuhan turun ke atas saya, dan suddenly saya memiliki boldness, memiliki keberanian yang sangat kuat untuk berani berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain. Jadi ketika di session activation ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan prophecy kepada 3 orang yang berbeda. Dan saya tidak tahu bagaimana, tetapi urapan Tuhan begitu kuat. Ketika saya di depan mereka, Tuhan memberikan saya semacam mental vision, a series of picture di dalam hati saya. Dan bukan hanya picture, tetapi Tuhan juga memberikan kalimat pertama, the first sentence that I should say to them. Dan saya di dalam hati saya merasakan iman dari Tuhan itu mengalir ke dalam hati saya. Dan saya biasanya kalau kita bernubuat, kita takut kadang-kala kan. Kita takut salah, kita takut hal yang kita ngomong doesn't make sense to others. But in this case, Tuhan menaruh iman di hati saya, sehingga saya tahu message yang saya sampaikan ini benar-benar dari Dia. Jadi apa yang saya lakukan? Saya hanya mengucapkan kalimat pertama, dan setelah itu saya bisa merasakan kuasa Roh Kudus membuat lidah saya bisa mengalirkan kata-kata selanjutnya dan menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Karena setelah saya sampai menyampaikan pesan Tuhan ini, wah, mereka benar-benar tersentuh. Mereka semua dijamah oleh Tuhan. Saya tidak pernah nyangka, saya sendiri tidak pernah menyangka hal ini bakal terjadi, tapi mereka semua dijamah dengan Tuhan. Prophecy really speaks to them on a very personal level, dan saya benar-benar kaget. Dan itu pengalaman pertama saya encounter dengan Tuhan and moving in the gifts of the Spirit. Pengalaman kedua adalah ketika itu ministry time. Saya ingat ketika waktu itu adalah modul prayer and fasting. Jadi setelah modul ini selesai, ada ministry time dari lecturer-nya. Dia akan mendoakan kita satu persatu dan menyampaikan prophetic word bagi setiap kita. Pada hari ini yang melayani di ministry time, dia harus leave early. Jadi dia di tengah jalan. Ya, saya menggantikan dia di tengah jalan. Dan saya entah kenapa di hari itu saya seperti blur, saya blank. Jadi saya tidak tahu harus main lagu apa, karena mereka hari itu selama ministry time itu semuanya spontaneous worship, dan saya suddenly tidak tahu harus memainkan lagu apa di piano. Jadi tetapi saya masih memiliki beberapa lagu di hati saya yang sebenarnya saya bisa katakan lagu-lagu lama yang mungkin orang tidak tahu juga. Lagu-lagu tahun 80-an yang orang tidak tahu. Jadi saya mainkan lagu itu, dan saya cukup sedih sebenarnya hari itu, karena setelah saya memainkan lagu-lagu itu, saya melihat jemaat tidak bisa ikut nyanyi karena lagu saya terlalu lama. Ada satu kejadian yang aneh waktu saya memainkan piano itu. Saya mendengar seperti ada suara orang menyanyi di dekat saya. Saya tidak tahu apa, tapi saya dengar aja seperti di dalam hati saya mendengar ada suara orang menyanyi dengan lembut, dan saya seakan-akan mendengar seperti orang itu berdiri di samping kanan saya dan menyanyi tepat di kuping kanan saya. Saya lihat sekeliling, siapa yang menyanyi, saya tidak menemukan siapapun. Saya berpikir mungkin ada yang lagi sedang megang mic dan mungkin dia nyanyi pelan-pelan, tapi saya lihat tidak ada. Jadi saya tidak ngerti, dan saya simpan itu beberapa hari, dan mungkin 5 hari berlalu. Tapi saya tetap doa sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, itu pengalaman apa? Kok saya mendengar suara orang menyanyi tetapi tidak ada yang menyanyi? Dan setelah 5 hari Tuhan berbicara kepada saya, dan Tuhan memberitahu itu adalah malaikatnya yang sebenarnya menyanyi di samping saya. Dan saya terkejut, saya hampir loncat karena pengalaman ini. Dan itu pertama kali saya mengalami encounter seperti itu dengan Tuhan. Dan buat saya 2 pengalaman ini menjadi suatu momen yang sangat berharga buat saya, karena saya tidak pernah mengalami jika saya bisa katakan masa Tuhan semacam itu dalam hidup saya. Jadi jika saudara merasakan panggilan Tuhan yang begitu kuat di hati saudara, mungkin Tuhan memanggil saudara untuk full time ministry, atau mungkin juga Tuhan memanggil saudara untuk memberikan waktu
refreshing untuk kembali mendekat pada Tuhan beberapa bulan, untuk mendedicate, untuk mengambil waktu rehat, waktu istirahat sejenak, lalu mendedicate diri saudara kembali kepada Tuhan. Saya percaya Bible School dapat menjadi tempat yang tepat untuk kita kembali reconnect dengan Tuhan, untuk realign kembali ke dalam jalannya, ke dalam rencananya. Karena saya sendiri sudah mengalami hal yang sama. Waktu saya datang ke Tungling, sebenarnya kondisi rohani saya tidak baik. Karena selama 2 tahun saya bekerja itu saya merasa sangat kosong. Saya bahkan sempat depresi selama 6 bulan sebelum saya masuk ke Tungling. Tetapi setelah saya memulai sekolah di sini, perlahan-lahan Tuhan pulihkan saya. Dan sekarang saya kembali, saya sudah sembuh dari semua depresi saya sudah menjadi segar kembali. Dan hati saya yang semula tidak terlalu, hati saya yang telah tidak berapi-api untuk Tuhan sekarang kembali menjadi berapi-api untuk Tuhan. Seperti Tuhan membawa kesegaran kembali ke dalam hidup saya ketika saya decide untuk belajar di sekolah ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.